Kok bisa ya pintu mall terbuka otomatis? Atau bagaimana ya rice cooker tahu kalau dia udah matang? Dan juga kulkas. Kok bisa nyimpan makanan dengan baik? Atau bisa juga peralatan di industri berjalan otomatis? Gimana ya caranya? Mau tahu? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syam Adi Ariska dari SMK NU Ungaran. Tadi kalian semua sudah menyaksikan video di pembukaan bagaimana jika ada orang lewat pintunya terbuka sendiri, bagaimana Magicom itu ketika nasinya sudah masak, kemudian dia saklar naik ke atas otomatis, dan bagaimana freezer di dalam kulkas itu bisa bekerja dengan baik. Tentunya kalian penasaran apa sebenarnya yang membuat hal itu bisa terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu yang namanya sensor. Karena peralatan-peralatan yang kita saksikan tadi bekerja itu berdasarkan sensor. Jadi, sensor adalah di mana sebuah peralatan itu dapat membaca gejala, baik itu gejala fisika, gejala kimia, maupun perubahan lainnya. Kemudian oleh transducer, semua itu diubah ke dalam bentuk energi lain. Dapat disimpulkan bahwa dari energi masukan, baik berupa fisika, kimia, maupun panas, kemudian diubah menjadi bentuk seperti perubahan tahanan, perubahan listrik, dan perubahan tekanan. Apa saja sensor yang akan kita pelajari? Yaitu disimak. Sensor pertama yang akan kita pelajari adalah NTC atau Negative Temperature Coefficient. Sesuai dengan namanya, semakin minus atau semakin turun suhu suatu ruangan, maka nilai tahanannya juga semakin besar. Maka kita bisa praktek atau mengamati datanya. Pertama, kita akan mengukur nilai dari NTC dengan tidak ada perbedaan suhu ruang. Kita hubungkan dengan ohmmeter dan kita lihat hasil pembacaan multimeternya. Jadi nilainya adalah 21,6 ohm. Selanjutnya kita akan lihat perubahan nilai dari NTC ketika kita dekatkan dengan panas atau kita lakukan perubahan di lingkungannya. Perhatikan di sini saya punya solder, ya, dan kita lihat nilai dari NTC. Perhatikan multimeternya, nilainya semakin lama semakin turun, semakin turun, semakin turun. Nah, semakin turun terus. Berarti ketika NTC membaca panas, maka nilai tahanan dari NTC tersebut akan semakin kecil. Ya, kita akan belajar tentang proximity sensor atau dikenal dengan sensor jarak. Ada beberapa jenis proximity, salah satunya adalah ini. Ini adalah proximity induktif, di mana dia akan membaca perubahan logam. Jika ada logam mendekat, maka sensor ini akan membaca. Proximity induktif ini ada dua jenis. Yang pertama adalah tipe NPN, yang kedua adalah tipe PNP. Apa perbedaannya? Kita lihat di dalam prakteknya. Di sini saya punya tipe PNP. Jadi untuk kabel warna coklatnya kita hubungkan dengan positif, kemudian kabel warna birunya kita hubungkan dengan negatif, warna hitam kita keluarkan outputnya dan kita baca dengan multimeter. Sekarang kita lihat di sini, ketika sensor induktif ini tidak membaca logam, maka tegangan yang terbaca adalah 0. Maka kita bisa melihat ketika ada logam mendekat dan perhatikan perubahan warna lampunya. Ya,
ada logam mendekat, maka multimeter akan membaca keluaran dari sensor yaitu 24 volt dan indikator lampunya dapat menyala. Maka jika semakin jauh pembacaan logamnya, hasil pembacaan sensornya juga menunjukkan 0. Tetapi semakin dekat dengan yang dibaca, ini dengan jarak tertentu, maka pembacaan multimeter menunjukkan 24 volt. Selanjutnya, saya punya sensor proximity induktif yang tipe NPN. Bedanya apa? Kita perhatikan di dalam prakteknya. Perhatikan pembacaan multimeter. Ketika dia tidak mendekati logam, tidak membaca logam, maka keluarannya adalah 24 volt. Tetapi ketika dia membaca logam, indikator menyala, maka tegangannya menjadi 0. Artinya ini menjadi kebalikan dari sensor tipe PNP yang sudah kita praktekkan tadi. Sensor terakhir yang kita pelajari adalah ini. Ini adalah sensor infrared. Ya. Jadi bekerjanya dia akan memantulkan cahaya. Kemudian ketika ada benda, dia akan terpantul oleh cahaya baliknya. Kita perhatikan multimeter di sini dan indikatornya. Ketika multimeternya terbaca 5 volt, sensor belum membaca. Tetapi kalau kita beri halangan, maka multimeter menunjuk 0 volt dan indikator lampu menyala menunjukkan sensor membaca. Dapat disimpulkan, sensor ini ketika membaca tegangannya 0, ketika tidak membaca tegangannya 5 volt. Maka tipe dari sensor ini adalah tipe NPN. Berapa jaraknya? Kita bisa perhatikan dengan penggaris. Nah, kita akan mengukur jarak dari sensor ini. Perhatikan indikatornya dan jaraknya. Dari sini dia belum menyala, tetapi kita dekatkan di sini 30 cm dia sudah menyala. Maka jarak pembacanya adalah minimal 30 cm. Semakin ke depan dia menyala, tetapi kalau kita jauhkan, maka indikator akan mati. Seperti itu. Demikianlah. Jadi bagaimana tadi kita sudah mempraktekkan tentang sensor-sensor yang ada di kehidupan sehari-hari kita, maka jangan heran kalau ketika ada peralatan-peralatan otomatis yang bekerja secara otomatis itu bukan karena goib, tetapi karena ada yang namanya sensor. Ya. Sensor ini sangat peka sekali, kayak apa ya? Kayak hatimu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.